Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Nur dengan NIM 2402162. Pada kali ini saya akan melakukan penjelasan tentang strategi pembelajaran PAUD berbasis kreativitas pada anak usia dini. Strategi pembelajaran PAUD berbasis kreativitas adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan kreatif anak usia dini. Berikut beberapa aspek yang akan ditekankan. 1. Mengembangkan imajinasi. Anak didorong untuk berpikir kreatif dan mengembangkan ide-ide baru. Yang kedua, pembelajaran berbasis pengalaman. Anak belajar melalui pengalaman langsung dan aktivitas yang menyenangkan. Yang ketiga, menggunakan bahan dan media. Anak menggunakan berbagai media dan bahan untuk mengembangkan kreativitas seperti kertas, cat, dan bahan lainnya. Yang keempat, mengembangkan kemampuan problem solving pada anak. Anak didorong untuk mencari solusi kreatif terhadap masalah yang dihadapinya. Tujuan strategi ini untuk mengembangkan kemampuan kreatif, kritis, dan inovatif anak usia dini sehingga mereka dapat menjadi individu yang lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Strategi pembelajaran PAUD berbasis kreativitas melibatkan pendekatan yang mendorong anak untuk berpikir kreatif, menciptakan dan mengeksplorasi dengan bebas. Ini mencakup kegiatan seperti permainan, eksplorasi, dan interaksi sosial yang dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan kemampuan berpikir kritis anak. Berikut beberapa strategi pembelajaran PAUD berbasis kreativitas yang dapat diterapkan. 1. Pendekatan berbasis permainan. Bermain adalah cara alami bagi anak-anak untuk belajar dan mengeksplorasi dunia di sekitar mereka. Guru dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk bermain peran, membangun dengan blok, atau membuat seni menggunakan berbagai media. Permainan yang terbuka dan tidak terstruktur dapat memicu kreativitas anak-anak karena mereka dapat mengatur sendiri kegiatan dan memilih bagaimana mereka ingin bermain. Yang kedua, eksplorasi dan penemuan. Anak-anak perlu diberikan kesempatan untuk menjelajahi lingkungan sekitar, baik di dalam maupun di luar kelas. Kegiatan seperti mengamati tanaman, hewan, atau benda-benda di sekitar dapat memicu pertanyaan dan imajinasi anak-anak. Guru dapat memberikan tantangan yang mempromosikan eksplorasi dan penemuan, seperti mencari benda-benda tertentu di lingkungan atau melakukan percobaan sederhana. Yang ketiga, interaksi sosial. Kerja kelompok dan diskusi dapat membantu anak-anak belajar dari satu sama lain dan berbagi ide-ide kreatif. Guru dapat memberikan tugas-tugas yang membutuhkan kolaborasi dan kerjasama, seperti membuat proyek bersama atau menyusun cerita bersama. Anak-anak juga dapat belajar untuk menghargai perspektif yang berbeda dan mengembangkan kemampuan komunikasi mereka melalui interaksi sosial. Yang keempat, penggunaan bahan alam dan sampah. Menggunakan bahan-bahan alami seperti daun, batu, kayu dapat memicu imajinasi anak-anak dan mendorong mereka untuk berpikir kreatif tentang bagaimana mereka dapat digunakan. Guru dapat memberikan tantangan untuk menciptakan sesuatu dari sampah seperti membuat kolase dari ampas kelapa atau membentuk kerajinan tangan dari botol plastik. Strategi dalam mengembangkan potensi kreativitas seni anak usia dini. Kreativitas seni yang ditujukan untuk anak usia dini merupakan aspek penting dalam perkembangan mereka. Seni tidak hanya memberikan kesempatan untuk berekspresi secara bebas, tetapi juga membantu dalam mengembangkan berbagai keterampilan kognitif, motorik, dan emosional. Berikut adalah beberapa pemahaman dan strategi yang bisa digunakan
dalam menggali kemampuan kreativitas seni pada anak usia dini. 1. Menciptakan lingkungan dalam mendukung kreativitas. Pastikan anak memiliki akses mudah ke berbagai jenis alat atau bahan seperti krayon, pensil alis, cat air, kertas, dan bahan daur ulang. Berikan mereka ruang yang aman dan terbuka untuk bereksplorasi dan menciptakan. Yang kedua, memberikan kebebasan ekspresi. Biarkan anak bereksplorasi tanpa batasan yang terlalu ketat. Hal ini membantu mereka menemukan minat dan gaya kreatif mereka sendiri. Hindari memberi instruksi yang terlalu spesifik, tetapi berikan mereka arahan terbuka untuk memberi ruang bagi imajinasi mereka. Yang ketiga, mendorong keterlibatan aktif. Ajak anak untuk terlibat dalam berbagai kegiatan seni seperti melukis, menggambar, membuat kerajinan tangan, dan drama. Libatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan seperti pemilihan warna atau bentuk. Untuk merangsang kreativitas dan kemandirian. 4. Menyediakan inspirasi. Bawa anak ke tempat museum seni, pameran seni lokal, atau pertunjukan seni untuk memberi mereka inspirasi baru. Ceritakan kisah tentang seniman terkenal atau proses kreatif mereka untuk memperluas wawasan anak tentang seni. 5. Memberi pujian dan dukungan. Berikan pujian yang positif terhadap karya seni anak, terlepas dari beberapa sederhana atau rumitnya. Dorong mereka untuk terus mencoba dan belajar dari kesalahan. 6. Membantu anak mengekspresikan emosi. Seni adalah sarana yang baik untuk anak mengungkapkan dan memahami emosi mereka. Dorong mereka untuk menciptakan karya seni dan mencerminkan perasaan mereka. 7. Memfasilitasi kolaborasi. Ajak anak untuk berkolaborasi dengan teman atau anggota keluarga dalam proyek seni bersama. Ini tidak hanya meningkatkan kreativitas mereka, tetapi juga mengajarkan kerjasama dan komunikasi. 8. Memperhatikan proses bukan hasil akhir. Fokuslah pada proses kreatif yang dilalui anak, bukan hanya pada hasil akhirnya. Ini membantu mereka menikmati proses eksplorasi dan pembelajaran. 9. Menyediakan waktu dan kesempatan. Jadwalkan kegiatan sesuai waktu yang dibutuhkan, bisa setiap hari atau setiap minggu, agar anak dapat mengekspresikan diri melalui seni. Berikan kesempatan bagi mereka untuk bereksperimen dengan berbagai teknik dan media seni. Dengan memberikan perhatian dan dukungan mereka yang sesuai, kita bisa membantu anak dalam mengembangkan kreativitas seni mereka dengan cara yang menyenangkan. Salah satu cara untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dibutuhkan kreativitas guru PAUD dalam mengelola pembelajaran. Guru yang kreatif akan merencanakan pembelajaran dengan desain yang kreatif pula. Pembelajaran yang kreatif akan membuat siswa aktif membangkitkan kreativitasnya sendiri. Mengembangkan kreativitas dapat dilakukan dengan menggunakan bermacam-macam perkondisian atau membangun iklim yang memicu berkembangnya kemampuan berpikir dan berkarya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Go!